Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semuanya. Anak-anak yang berbahagia, jumpa kembali bersama saya Didik Kurniawan. Kita dalam pertemuan yang pertama ini dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti, kita akan membahas suatu bab yang sangat luar biasa, yakni kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk pada materi inti, alangkah lebih baiknya kita melihat dulu tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, memahami makna Al-Quran dan hadis. Yang kedua, membaca dan menghafal Quran surat An-Nisa, surat keempat ayat ke-59. Yang ketiga, membaca dan menghafal Quran surat An-Nahl, surat ke-16 ayat ke-64. Yang keempat, memahami bacaan Al-Syamsiyah atau yang lebih dikenal dengan bacaan Idgham Syamsiyah. Yang kelima, memahami bacaan Al-Qamariyah atau yang lebih sering disebut dalam ilmu tajwid dengan bacaan Idhar Qamariyah. Yang keenam, mengidentifikasi bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Terakhir, yang ketujuh, yakni membuat contoh bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Baiklah anak-anak, saatnya kita membahas materi inti, yakni pada pertemuan kali ini kita akan membahas definisi dari Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril selama 22 tahun 2 bulan 22 hari dan dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Turunnya Al-Quran pada malam Nuzulul Quran merupakan peristiwa di mana kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hiro. Menurut Al-Quran, peristiwa ini terjadi pada 17 Ramadan 610 Masehi. Selain itu, Al-Quran juga terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan lebih dari 6.200 ayat. Dalam hal ini, ada berbagai mazhab yang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Surat yang ada di dalam Al-Quran mempunyai nama dan jumlah ayat yang berbeda-beda. Dalam situs kemenak.go.id. Baiklah anak-anak, kita masuk pada pembahasan berikutnya, yakni definisi hadis. Hadis disebut juga sebagai sunnah, yang merupakan sebuah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Baiklah anak-anak, berikutnya kita akan memahami tentang fungsi hadis. Fungsi hadis adalah memperkuat hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, merinci ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau global, menetapkan hukum yang belum terdapat di dalam Al-Quran. Baiklah anak-anak, materi berikutnya yakni tentang materi tajwid, yaitu mengenal bacaan Idgham Syamsiyah atau Al-Syamsiyah. Idgham Syamsiyah yaitu alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf ta, dal, zal, ro, za, sin, shin, sodot, to, lam, nun. Seperti contoh ta, at, au, batu, dan seterusnya. Kalian bisa melihat contoh yang ada pada kolom tersebut. Materi tajwid yang kedua yakni bacaan Idhar Qamariyah. Idhar Qamariyah adalah alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf alif, ba, i, ha, o, ain, qin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Seperti contoh al-an'am, al-baitu, dan lain sebagainya yang ada di kolom. Baiklah anak-anak, selesai sudah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Berikutnya silakan